jenengan mirip kalih Gus Samsudin. Matamu aku ngono mirip Samsudin. Ya beda. Lah gondrong kok. Kamu kasih uang untuk beli apa? Beli lonte. Beli lonte. Apa? Beli lonte. Beli lonte, tak kasih uang beli lonte lho. Apa rumangsamu raiku kaya germo tak ajar. Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Tak julukan presiden para pendosa itu karena saya dianggap fokus konsen terhadap kaum marginal. Saya ngurusi orang mabuk, ngajak sholat orang mendem. Saya dulu biasa Mas Bibi di Malioboro, anak-anak mabuk saya datengin. Mereka mabuk, Gus kurang tambahi, ya saya tambahi, tak tambahi ya, tapi syaratnya satu, nanti subuh sholat sama saya. Banyak orang yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Tetapi setelah saya melihat postingan di IG Gus Miftah, saya baru tahu kalau cinta yang hakiki itu dari hati naik ke mata. Namun bagaimana kita bisa mencintai tanah air ini jika hati kita atau perasaan kita sudah disakiti atau dihianati oleh petinggi-petinggi yang membohongi rakyat sehingga melunturkan cinta tanah air kita ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Adik-adik sekalian, beberapa tahun yang lalu saya mendengar dan membaca sebuah berita. Ada sebuah sekolah di Boyolali, tepatnya sekolah dasar, yang mana gurunya melarang siswanya untuk melakukan hormat. Waktu itu kasusnya terjadi di Boyolali, Pak. Seorang guru yang statusnya adalah ASN, aparatur sipil negara atau PNS, saat itu melarang siswa-siswinya untuk melakukan upacara bendera. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya ini adalah sebuah ironi, di mana seorang ASN dia makan dari gaji negara menggunakan fasilitas negara, tetapi tidak mau hormat terhadap simbol-simbol negara, dengan menganggap hormat merah putih itu adalah syirik. Karena kenapa harus nyembah merah putih? Tentunya ini pemahaman yang salah, bahwa ketika kita menghormati merah putih itu bukan berarti menyembah. Maka selalu saya bilang, selalu ikuti kata hatimu, tapi ingat untuk selalu membawa otakmu. Karena banyak orang hari ini kadang-kadang, mohon maaf ya, sering saya bilang, kadang-kadang hari ini pantat itu lebih terhormat dibandingkan mulut. Kok demikian Gus? Iya, pantat itu kalau mau kentut saja masih mikir ada orang apa enggak. Sementara kalau mulut begitu mau ngomong, kenapa enggak pernah berpikir kira-kira omongannya menyakiti orang apa enggak. Makanya silet lebih apik daripada cangkem itu. Ada sekalian, saya punya guru di Pekalongan namanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang beliau mendapatkan kehormatan Dr. Honoris Causa dari UNES, Universitas Negeri Semarang, yang kebetulan beliau dianggap sebagai orang yang sangat mencintai negaranya dengan wawasan kebangsaan yang luar biasa. Menurut beliau, Habib Lutfi, dalam bendera merah putih itu terdapat 3 nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah harga diri bangsa, kemudian yang kedua adalah jati diri bangsa, dan yang ketiga adalah kehormatan bangsa. Tolong adik-adik simak, nanti di akhir kita akan dialog, ngobrol. Kamu tanya sama saya atau saya tanya sama kamu. Satu pertanyaan tak kasih uang 300.000.
sama kaos dari Kadin. Kamu nggak mungkin dikasih uang kepala sekolahmu, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, adik-adik sekalian, saya adalah orang yang dari SD dididik dan dibina bagaimana untuk mencintai bangsa ini. Makanya saya senang ini, tulisan di situ yang merupakan program dari Kemendikbud, profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan tuh SMN 1 Andong. Adik-adik sekalian, saya sempat marah ketika Menteri Pendidikan menghapus nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu itu. Mungkin ibu-ibu masih ingat bu guru ini. Kenapa saya marah? Alasan saya sederhana. Di saat nasionalisme mulai memudar, rasa patriotis mulai hilang, alat peraga untuk mencintai para pahlawan dan bangsa ini semakin menurun. Kalau mungkin dulu zaman saya Pak Joko Sutomo, itu dulu ketika kita sekolah SD, bagaimana kemudian kurikulum itu betul-betul membangun dan mendidik kita untuk menjadi siswa-siswi yang mencintai negaranya. Kita diajarkan ilmu sejarah umpamanya dengan satu kurikulum mata pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang sudah nggak ada, Pak. Dulu bagaimana kemudian kita diajarkan sejarah itu dengan buku bergambar, menceritakan dengan gambar para pejuang-pejuang pra kemerdekaan. Sehingga apa? Semangat saya sebagai seorang siswa didik itu muncul untuk mencintai bangsa ini. Bagaimana kemudian kita diajarkan untuk mencintai bangsa ini dengan menghafal lagu-lagu kebangsaan. Sekarang nggak tahu, Bu. Anak-anak itu lagu kebangsaan banyak yang nggak hafal. Mereka lupa dengan lagu-lagu kebangsaan yang dihafalkan apa? Mangkupurel dan lain sebagainya. Nah, Pak Joko tahu Mangkupurel, Pak? Kata Pak Joko, lagu itu nggak perlu dinyanyikan, Gus. Iya, betul Pak, tapi dipraktekkan. Alah, baik. Nah, bangsa kita itu bangsa yang besar. Nggak usah takut dengan resesi global. Kalau pengen orang luar menanamkan investasinya di Indonesia, yang pertama harus kita lakukan adalah percaya kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau anak bangsa saja tidak percaya dengan pemimpinnya, bagaimana orang luar, Pak? Logika saya sederhana. Ya artinya, ketika memahami pemimpin itu tidak maksum, bisa salah. Ya berarti apa? Di saat pemimpin itu salah, ya kita benarkan. Tapi dengan cara yang baik. Makanya saya kasih analogi waktu itu, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun, itu dengan cara yang baik. Allah perintahkan kepada Harun dan Musa dengan kalimat faqulalahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Makanya saya sepakat bahwa bangsa Indonesia itu bukan negara agama, tetapi negara yang sangat agamis. Nah, kebencian orang-orang terhadap simbol negara, Bu, terhadap pemimpin itu dilandasi apa? Dengan mengatakan pemimpin bangsa Indonesia anti-Islam, ini bukan negara yang agamis, bahkan banyak mencelakakan ulama, begitu banyak kriminalisasi ulama. Mencoba dibangun mindset-mindset seperti itu untuk membenci bangsanya sendiri. Nah, berangkat dari situ kemudian tujuan akhir mereka apa? Dengan mengatakan Pancasila sudah tidak cocok sebagai ideologi, mempermasalahkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, hormat kepada simbol negara merah putih itu syirik, pemimpin kita tauhid dan lain sebagainya, menumbuhkan rasa kebencian terhadap bangsanya sendiri, sehingga kemudian mengatakan apa? Demokrasi sudah tidak cocok dengan Indonesia, saatnya perlu diganti dengan sistem khilafah sebagai tujuan, dan seterusnya. Nah, pemahaman itu haram masuk kepada anak-anak kita. Yang perlu diwaspadai Pak Kepala Sekolah,
kurikulum kita bagus, pendidikan kita di rumah bagus. Biasanya kita kecolongan di mana, Bu? Di rohis. Kerohanian Islam dengan menghadirkan guru yang salah. Ini tolong para guru di screening. Contoh Bapak Ibu, peristiwa hijrah, adik-adik ya. Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah dengan segala keterpaksaannya. Beliau bersedih, begitu mau berangkat menatap kota Mekah. Satu kalimat yang beliau keluarkan adalah, wallah, ya Makkah, wallah, wahai kota Mekah, demi Allah, innaki la ahabul ardi ilayya, sesungguhnya kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Beliau sangat mencintai kota Makkah. Begitu masuk kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya supaya bisa move on dari kota Makkah. Beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rob, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Nabi Muhammad pengen move on ceritanya dari kota Makkah supaya bisa berjuang di Madinah. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Nabi Muhammad begitu mencintai kota Makkah dan Madinah? Apa nak? Karena apa? Karena apa? Tempat tinggal. Nabi Muhammad kenapa mencintai Jazirah tanah Arabnya? Bener jawaban kamu yang pertama. Yang pertama, beliau lahir di tanah Arab, besar di tanah Arab, hidup di tanah Arab, berjuang di tanah Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup di Indonesia, besok kita mati dimakamkan di tanah Indonesia. Makanya itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Yang kemarin saya jengkel lagi Pak Kepala Sekolah di Wonogiri, siswanya kan tanya jawab, Gus, bagaimana kalau justru yang memprovokasi membenci pemimpin itu guru kita sendiri? Pak kurang ajar tuh. Kalau sampai ono guru SMAN Boyolali ngono tak santet tenan lho. Nah, adik-adik sekalian, tentunya pemahaman-pemahaman seperti itu mencintai negara kafir itu tidak boleh ada. Bagaimana kita selalu diajarkan untuk mencintai bangsa ini? Maka salah satu mencintainya adalah dengan paham terhadap merah putih. Warna merah melambangkan berani, sedangkan warna putih melambangkan suci. Penjelasannya adalah bendera merah putih adalah bendera negara. Maka bagaimana cara kita merawatnya? Dilarang merusak. Saya kemarin tersinggung pengajian di Pekalongan dipasang bendera merah putih. Ini panggung dipasang merah putih, di sana sebelah itu mohon maaf, ini panggung backdrop seperti ini, sebelah samping saya itu merah putih. Dan mohon maaf itu, ketika talinya itu copot sama panitia dibiarkan saja. Saya tersinggung. Ya kalau tidak bisa masang yang benar, mbok yo dilempit yang bagus. Kebayang nggak simbol negara digeletakkan semaunya sendiri? Saya dulu ingat betul Pak, betapa nangisnya saya ketika saya ikut pramuka zaman saya sekolah di madrasah aliyah itu. Ada bendera merah putih di tiang seperti ini Pak, bambu gitu. Saya nggak tahu kalau itu ada merah putihnya, karena waktu itu acaranya adalah nyopoti tiang-tiang yang berdiri-berdiri itu. Ketika tiang itu saya jatuhkan, saya robohkan, ternyata ada merah putih di atasnya. Akhirnya waktu itu saya dihukum sama pembina saya untuk push up 100 kali, keliling lapangan sekian kali. Ketika lari nguteri lapangan itu, saya menangis bukan karena saya dihukum, menyesal telah menjatuhkan bendera merah putih saat itu. Ini bukan masalah lebay, tapi ini adalah jiwa, sense. Bagaimana kita memiliki sense of belonging terhadap bangsa ini. Kebayang nggak adik-adik? Dulu para pejuang ketika mereka membawa merah putih, nyawa sebagai taruhan, ditembak sama Belanda,
mendapatkan tekanan seperti itu. Sekarang kita hanya tinggal merawatnya saja. Kenapa kita tidak mampu melakukannya? Makanya santri saya Pak itu wajib setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Tak hukum betul kalau nggak upacara. Saya wajibkan mereka untuk menghafal Pancasila. Saya wajibkan mereka untuk paham Undang-Undang Dasar 1945. Saya wajibkan mereka untuk memahami NKRI itu seperti apa konsep Bhinneka Tunggal Ika yang hari ini mohon maaf harus perlu diperdalam karena munculnya paham-paham intoleransi. Nah, maka adik-adik sekalian, Pak Kepala Sekolah masih ada upacara bendera di sini ya, tolonglah dipertahankan. Maka mencintai merah putih itu adalah merupakan salah satu wujud kita mencintai bangsa ini. Hormat kepada merah putih bukan berarti menyembah merah putih, tetapi karena dalam rangka menjaga harga diri bangsa, jati diri bangsa dan kehormatan bangsa. Maka saya punya banyak syair tentang merah putih, termasuk lagu Joko Tingkir, kemudian saya sholawatkan. Syairnya saya ganti dengan syair-syair kebangsaan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Tepuk tangan untuk SMN 1 Andong. Nyuwun sewu ajeng nyanyi Pak Gus Miftah. Subhanallah. Nanti dulu coba dilihat kayak tukang pijet toh. Niki ki pijet apa? Namanya siapa? Sri Wahyuni cantik manjaliti cetar mbahna mempesona. Bu guru, saya boleh pinjam cermin nggak? Panggilannya Sri Wahyuni. Sri apa Wahyuni? Yuni. Oh Yuni. Oh Yuyun. Menang. Oh menang bu Yun. Galak menang ngono bu. Iki khawatir lah duwe bojo kaya ngene sing lanang stroke iki. Jantung kan kayak Kelas berapa kamu Yun? 12 IPS 3. Cita-citanya pengen jadi apa? Istrinya Pak Jokowi. Yang kedua. Istrinya Pak Jokowi. Iki suwi-suwi melu kentir ya aku. Bercanda. Samsudin cocok iki kita iya. Mirip kalih jenengan Pak Gus Samsudin. Apa? Mirip kalih Gus Samsudin. Pilih Gus Samsudin. Pilih apa? Jenengan mirip kalih Gus Samsudin. Matamu aku ngomong mirip Samsudin. Ya beda. Lah gondrong kok. Kamu tak laporkan Pak Kapolsek atas dugaan pelanggaran pidana KUHP pasal 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Apa Yun pertanyaannya Yun? Banyak orang yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Tetapi setelah saya melihat postingan di IG Gus Miftah, saya baru tahu kalau cinta yang hakiki itu dari hati naik ke mata. Namun bagaimana kita bisa mencintai tanah air ini jika hati kita atau perasaan kita sudah disakiti atau dihianati oleh petinggi-petinggi yang membohongi rakyat sehingga melunturkan cinta tanah air kita ke Indonesia. Oke Api, kamu nanya. Mbak Zuni, Mbak Sri, Dang Balio Sri. Kayak duit saya kok tak mulai. Aku lak sing takon papat ngene iki kabeh stres aku tenan aku. Besok kamu pengen jadi apa kalau besar? Cita-citanya tenanan pengen jadi apa? Bingungnya Pak. Kok bingung gitu? Mosok cita-cita kok bingung? Copet apa maling apa ngono? Bose copet nak no. Bose copet. Oh pantas dikon santet kita ini. Jadi begini, tidak ada gading yang tidak retak. Tentunya juga banyak perilaku-perilaku pemimpin yang membuat kita anyel jengkel. Sama Nduk, saya juga berpikiran yang sama. Contoh kemudian kayak kemarin lurah-lurah demo ke Jakarta Pak Camat ya, minta perpanjangan masa jabatan. Saya kadang-kadang juga mikir, lah ini ngurusi BLT ra jegos kok dadak demo minta masa perpanjangan jabatan 9 tahun. Alasannya apa? Mengurangi konflik horizontal sesama warga. Karena kalau cuma 6 tahun nanti konflik lagi, gelut lagi. Sebenarnya alasannya bukan itu Pak Camat, karena modalnya belum balik, itu kira-kira itu.
Banyak perilaku-perilaku yang mohon maaf tidak sesuai. Kalau katakanlah kayak anggota DPR yang korupsi, atau bupati korupsi, menteri korupsi dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini loh, apakah dengan keadaan itu kemudian menjadi dalil yang sah bagi kita untuk membenci negara ini? Bukankah itu hanya kesalahan oknum? Contoh lagi umpamanya kasus di kepolisian, jangan sampai kesalahan seorang Sambo kita nggak mengeneralisir seolah-olah semua polisi itu kayak Sambo. Saya nggak sepakat. Saya punya temen Kapolres, anaknya berangkat sekolah sama anak saya, sampai kelas diteriaki sama teman-temannya, Sambo, Sambo, Sambo. Kan tidak semua orang, tidak semua polisi seperti Sambo. Kasihan polisi yang baik seperti Pak Agung, wis tua dilolok, kayak kan kasihan gitu loh. Iya kan? Tidak semuanya seperti Sambo gitu loh. Bagaimanapun polisi itu penting. Kalau kemudian ada pejabat yang jelek, jangan mengurangi rasa cintamu kepada bangsa ini. Caranya bagaimana? Ya ayo kita kawal bareng supaya pejabat itu tidak konsisten dengan kejelekannya. Makanya saya itu malu betul ya kasus-kasus kalau pemilu itu Pak. Seperti kasus di Semarang, ada caleg ketangkep KPK karena mau nyuap rakyat, membuat 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk beli suara rakyat di Semarang itu, pemilu 2019. Bagaimana saya nggak jengkel coba? Suara rakyat 5 tahun dihargai 20.000 Pak. Saya pengajian di Sarkem, lonte paling murah 1 jam 200.000. Lonte paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dihargai 20.000. Berarti luwih larang lonte. Hidup lonte ya gimana tuh? Sehingga maksud saya apa? Keburukan-keburukan pemimpin yang seperti itu, itulah dibutuhkannya kepedulian kita lebih kepada negara ini, sehingga rakyat menjadi controlling bagi para pejabat. Karena bagaimanapun kekuatan terbesar itu ada pada rakyat. Kalau ada pemimpin seperti itu, ayo kita kawal bareng-bareng, kita kritisi. Apalagi sekarang kita semuanya punya media. Kalau dulu orang takut dengan wartawan, sekarang semua anak bangsa berpotensi menjadi wartawan dengan HP masing-masing. Makanya kalau saya ditanya, Gus, kita kenapa nggak menikah lagi? Saya bilang, kalau dulu yang musuh saya mungkin cuma wartawan, sekarang netizen musuh saya. Kalau sampai saya menikah lagi, habis saya. Makanya saya dengan Pak Kepala Sekolah punya prinsip, nikah itu ibadah, dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Tapi santai Dok, saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, karena direkam kamera. Konangan bojoku maut-mautar. Jadi ayo kita menjadi pengawas bareng, kontrol terhadap para pemimpin-pemimpin itu. Kita punya hak kok untuk mengawasi pemimpin kita. Kita yang milih, kita juga punya wenang untuk nagih. Artinya apa? Menagih kebijakannya yang menguntungkan rakyat, mengawasi perjalanan kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara ada oknum pejabat seperti itu mengurangi rasa cinta kita kepada negara ini. Karena itu kesalahan pemimpin, bukan kesalahan negara ini. Begitu Mbak Yuyun. Kok kacamatamu jelek banget toh? Ijolan matamu, ijolan itu. Aku mumet cah iki sumpah iki anake sapa. Lah wong lanang rabi kalau bocah iki aku yakin cepet mati. Stres yang lanang pokoknya. Makanya kalau besok kamu menikah dengan Yuni, tolong siapkan lato-lato di rumahmu. Jadi begitu dia mulai cerewet, kamu bunyikan lato-latomu. Lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Ayo kowe. Apa Mbak Fani? Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Soalnya sing tak adepi rupa-rupa kaya awakmu. Nah, jadi begini Dok, likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu
tempat itu ada omongannya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibaca ayat hadis Pak, mereka langsung bilang sama saya, Gus besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK, salaman sungkem sama saya selesai ngaji, bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak ibu tahu alasannya apa? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar gue. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja, kan nggak mungkin saya pengajian di Sarkem mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin Dok, jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso, belum tentu guru-gurumu boso sama bojone, aku boso Dok. Saya itu sama santri aja boso. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok ke saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara, bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi, edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang gualak sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor. Maka di sini yang seneng guyon namanya siapa? Pak Pri. Oh, Pak Pri. Pri diwangi. Oh, sing rupane lucu kayak. Ha, kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tok rupane kayak Bu Nawas kok lucu aja. Lah guru sing paling galak sapa? Pak Budi. Ah, Budi. Endi wangi Bud diwangi. Oh iki. Kowe kelakon weh, semua pelajaran Pak Budi remedi weh kayak. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Masuk guru nggak merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk gitu loh. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu Nduk, mbok sampai jam berapa sak kesel kuwi lho. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan. Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih. Ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam enggak? Enggak. Kayak orang Prancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax, dan menyenangkan. Sehingga mereka masuk Islam tanpa saya minta kepada mereka. Artinya apa Nduk? Menyesuaikan saja. Aku lah ngaji karo pejabat, coba kamu lihat semua ceramah saya di hadapan presiden, yo halus. Saya pernah ngaji halnya Mbak Wahab Hasbullah yang nggak buat lagu Ya Lal Waton. 1 jam saya ngaji, belas saya nggak ngomong kasar. Selesai saya diprotes sama Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Gus, aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Mosok ngaji sak jam kok belas orang misuh ki kepiye? Coba. Kalau orang lain misuh nggak pantas Pak. Kalau yang misuh aku pantas Nduk. Aku misuh dibayar larang kok. Murah lah ngandong tok kene mengan iki lho. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Akbar dari kelas 12 MIPA 3. Pacarmu siapa? Kamu nanya.
santai santai. Saya kemarin pengajian di Semarang, obrolan kayak gini, saya tanya gitu, dia jawab, kamu nanya orangnya pulang langsung stroke. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Tapi panggilannya siapa? BB. Baby. Baby. BEBE. Oh, BB. Nggih. Bebek. Mboten ngagem Kak Gus. Oh, engko Kak. Kamu tahu bebek enaknya di mana? Digoreng. Salah, di huruf B goblok. Orang B-ne yo nah dikurang. Cita-citanya BB jadi apa, Nduk? Kondok le. Cita-cita saya simple Gus. Apa? Jadi orang. Oh, ya berarti sekarang masih munyuk ya. Orang apa? Orang-orang wong-wongan apa-apa? Orang sukses. Sukses gua apa kan? Copet bisa sukses. Sukses dengan cara yang halal. Halal. Ya tukang becak ya bisa sukses. Nggih, ngoten niku nggih mboten napa-napa. Ya, Gus. ya kita doakan mudah-mudahan BB jadi tukang becak. Ampun. Loh, kita itu kalau ngomong yang jelas, kadang orang bilang begini, saya nggak apa-apa Gus, miskin asalkan bahagia. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan kamu miskin selamanya. Jangan begitu loh, katanya miskin nggak apa-apa asalkan bahagia. Didoakan miskin kok marah. Sama orang bilang uang itu tidak menjamin bahagia. Buktinya Pak Joko baru ditransfer bahagia. Nah, berarti uang juga bisa menjadi bahagia. Nah, apalagi kalau punya cewek kayak Yuni gitu. Nggak mau Pak. Nggak mau. Maksud saya, kamu tuh harus sukses. Kenapa? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Apa pertanyaannya, Bebek? Pertanyaan saya simple Gus. Mengapa Gus Miftah dijuluki sebagai presidennya para pendosa? Kamu nanya. Jadi gini loh, saya itu kan punya sejarah panjang di dunia marginal. Lokalisasi, klub malam, dunia perpremanan dan lain sebagainya. Saya masuk di lokalisasi Sarkem dari tahun 2000. Sekarang 2023. Saya masuk di Doli tahun 2022. Klub-klub malam di Jakarta 2023. Klub-klub malam di Jogja rata-rata 2006. 2003. Saya udah 2000, kita sudah 23 tahun. Saya ngurusi tempat seperti itu. Lah dulu saya di Sarkem, di Doli, Surabaya Pak. Itu pas pengajian itu ada preman Pak. Preman besar. Jadi saking ngefansnya dengan saya itu, ininya ditato gambar saya. Gus Miftah sini. Lah di bawahnya itu ditulisi presiden para pendosa. Sejak saat itu orang-orang manggil saya presiden para pendosa. Lah makanya kalau sekarang truk-truk yang banyak itu rata-rata gambar saya sama quote. Lah biasanya sebelum quote di bawah gambar saya dikasih presiden para pendosa. Terakhir kemarin ada anak Purel dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Purel. Kamu tahu Purel itu apa? Perempuan rela diusel-usel. Tapi ingat ya, Purel itu bukan PSK. Purel itu bahasa Inggrisnya LC, Ladies Court. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Nah, kalau di Jawa Timur namanya PL, pemilih lagu. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang mereka lakukan adalah karaoke. Kata rock dibuka, oke. Lah itu ada Purel Pak Joko. Dadanya itu di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Dikirim ke saya. Sama ownernya, Gus, fanmu nih, dia bilang. Akhirnya video call, beneran? Di sini ditato Gus Miftah. Saya tanya, ngapain Dok kamu tato dada kamu Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Lagian ngapain harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Nah, julukan presiden para pendosa itu karena saya dianggap fokus konsen terhadap kaum marginal. Saya ngurusi orang mabuk, ngajak sholat orang mendem. Saya dulu biasa Mas Bibi di Malioboro, anak-anak mabuk saya datengin. Mereka mabuk, Gus kurang tambahi, ya saya tambahi. Tak tambahi ya, tapi syaratnya satu, nanti subuh sholat sama saya. Bener mabuk mereka sholat. Saya dikritik sama para kiai, Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Wah, saat itulah kemudian saya punya quote yang sampai hari ini viral. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Itu tahun sekian. Makanya di truk-truk itu Pak, itu rata-rata isinya quote saya, jangan pernah menghina pendosa
seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Quote saya terakhir tentang pendosa apa? Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Surga Allah ciptakan untuk para pendosa yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Karena saya punya quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lah orang-orang itu nyaman dengan saya. Sekarang kalau dulu saya kesulitan masuk ke klub malam, Pak Guru. Sekarang hampir semua klub malam minta saya datang. Sampai di Papua, di Kalimantan. Dulu saya ngaji di Sarkem pakai perjuangan saya mau dibunuh. Sekarang saya nggak ngaji sebulan 2 bulan, Bu, mereka protes. Kenapa nggak pengajian bersama kami? Saya kalau di Sarkem saya punya kebiasaan bagi-bagi mukena untuk para PSK. Saya bagi mukena, saya bagi sajadah, saya bagi Quran. Kadang-kadang mereka tanya, "Bah, ikhlas nggak bagi sajadah?" Oh, ikhlas. Syaratnya untuk apa, Bah? Ya tinggu sholat, aja tinggu lemek. Aku yang ngono toh. Tinggu lemek tak ajar gitu. Lah mungkin orang yang punya keberanian bersentuhan dengan dunia seperti itu nggak banyak nih. Kalau saya punya prinsip kok, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai Lonte. lonte matamu gitu, larang. Wow, sok bebe. Berat itu. Mana kiai lonte, kiai larang, Cok. Larang, Gus. Kira-kira begitu deh. Itulah alasan kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Kayak mobil yang di depannya dipakai sama anak-anak itu juga dikasih orang, dikasih presiden para pendosa. Saya ada banyak truk di jalan di Kalimantan, presiden para pendosa. Rakyatnya sapa ya oke kaya rupamu Pak Joko, wis kan ya dosane oke gitu loh. Jadi semua orang yang berdosa ya rakyat saya, yang baik itu kan dosa. Kalau saya dibilang Allah Miftah ahli maksiat isra apa. Santai wae lho. Saya itu banyak hal-hal lucu, Pak. Gus, bener nggak anak-anak klub malam? Orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bener itu hadis kok. Loh, kenapa Gus Miftah ngajakin kami sholat? Bagaimana dengan kami? Saya jawab, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nggak mabuk sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti mabuk. Maka ada istilah STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Pak Joko, amar ma'ruf nyambi mungkar. Oke, masing-masing 300.000. Apa? Kowe penak banget ngomong apa alasan jadi presiden para pendosa? 300.000 rupamu. Kan harus tanya kan, Gus. Bebas pertanyaannya. Ya. Terima kasih Gus Miftah. Kamu kasih uang untuk beli apa? Beli lonte. Beli lonte. Apa? Beli lonte. Beli lonte, tak kasih uang beli lonte gitu. Apa rumangsamu raiku kayak germo tak ajar. Kan gini toh Gus, jangan negatif thinking dulu. Oh ya, kenapa? Lonte kan singkatan dari lontong sate. Oh, lontong sate. Oke. Tolong nanti dipotong ya.